Beruntung banget tadi kita jalan nggak terlalu jauh karena cuma beberapa meter dari pemukiman atau dari treknya itu kita udah nemuin komodo gitu. Semuanya ada, fashionnya hidup, foodnya hidup, homestaynya hidup, dan budayanya tidak akan hilang sama sekali dari festival kami. Karena festival kami adalah Festival Rindu Bajo, satu festival sejuta budaya. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Saat datang ke sana, awalnya tuh gimana ya, menggebu-gebu banget gitu karena ini first time buat kita semua. Yang kita lihat selama ini di sosial media tuh sangat wow banget gitu loh. Kita sampai juga para challenger di Kampung Komodo, di mana Kampung Komodo itu kita akan men-challenge para challengers ini, di mana mereka harus membagi tiga orang dari masing-masing tim untuk langsung turun ke Kampung Komodo dan juga mengeksplorasi lebih mengenai apa aja yang bisa mereka masukkan ke deck premiumnya mereka nantinya. Yang kita kunjungi di Kampung Komodo itu ada dari pemahat, Berapa lama nih mengerjain ini, Pak? 15 hari Pak. Setengah bulan ya, 15. Di sini nggak ada buat latihan untuk turis itu yang untuk dilatih mahat. Enggak sering-sering. mereka itu masih menggunakan tradisional gitu untuk memahat. Kemudian harga jual dari produk mereka itu juga kita ukur tuh masih sangat murah banget gitu, yang kita kira itu sebenarnya harganya lebih dari itu gitu. Ada berapa pengrajin, Pak? Pengrajin ada 60 lebih. 60 lebih. 60 lebih itu ada semuanya pengrajinnya. Ada yang bikin sisiknya. Oh, kejadian. Kalau saya ikut semua. Saya bikin sisik juga bisa juga. Oh, oke. Nanti tuh hasilnya nanti dibagi-bagi gitu ya? Iya, masing-masing. Oh, masing-masing. Kira-kira kalau ada alat, kira-kira yang membantu lagi, kira-kira alat apa? Kemarin ada yang kita teman saya yang dari Jawa katanya ada yang satu alat yang katanya namanya di strip. Di strip. Itu yang Kegunaannya untuk menyambung, bukan? menyambung katanya. Cepat katanya. Oh, nyambung ya, untuk menyambung. Pernah dapat bantuan dari pemerintah nggak, Pak? Bantuan dari Pemerintah tentang pelatihnya Alat-alat. atau peralatan? pernah. Yang pusat juga pernah. Biasanya apa, Pak? Dikasih Alat-alat aja. alat-alat itu, Pak. Iya, Atau tapi gimana? saya lebih senang ke manual aja, Pak. Manual, karena lebih ini ya. Saya ke manualnya. Kalau Biasa. Kenapa, Pak? Enggak, ya kan ciri khasnya kita. Ciri khas. Ciri khasnya. Oh, ciri khas pahatannya. Oke. Kegiatannya sehari-hari apa, Pak? ya melaut, Oh, melaut, nelayan berarti, Bapak. saya butuh bantuan apa atau misalnya gimana yang mempermudah pekerjaan Bapak? Terus apa lagi? Yang saya butuh ini cuma dari jaringnya, Jaring. Alat tangkap alat ikannya. penangkapnya. Bahasa Inggris ya? My name is siapa? Terakhir kita mengunjungi si objek yang paling dijual di sana, yaitu komodonya sendiri. Beruntung banget tadi kita jalan nggak terlalu jauh karena cuma beberapa meter dari pemukiman atau dari treknya itu kita udah nemuin komodo gitu. Dan itu tuh benar-benar yang wow, gila. Ternyata aslinya tuh seperti ini. Binatang komodo ini mereka tidak hidup berkelompok, mereka sendiri-sendiri.
Nah, kenapa dia kepalanya sedikit tergerak? Nah, merasa di sekeliling dia itu makanan. Jadi instingnya komodo ini lebih kuat. Ada berapa berarti yang? Kalau untuk populasi data yang sementara ya, itu data 2020. Data 2020 yang masuk data 2021 ya, itu 1.533 ekor yang ada di Taman Nasional Komodo sesuai pendataan penelitian dari KSP Komodo Social Program itu. Jujur ini pelajaran bagus buat pebisnis sih, karena kadang kita lupa dengan lapangan, nggak pernah terjun, ya kita asal judge saja. I think ini pelajaran kita untuk menjadi seorang pebisnis yang praktisi, bukan cuma sekedar teori. Baru masuk sekitar 200 meter aja udah bisa ngelihat satu komodo. Biasanya susah. Jadi karena kita bisa datang ke Pulau Komodo ini, maka kita bisa tahu masalah yang aktualnya seperti apa. Kita bisa nanya ke bagi ranger, ke nelayan, terus pergi ke pemahat untuk mendapatkan mengetahui masalah yang terjadi. Jadi kita nggak lihat dari basic di internet atau data-data saja. Dua tim yang lainnya udah dapat menggali banget dari ketiga profesi atau penduduk lokal di Pulau Komodo gitu. Sedangkan yang satu melipir tadi bisa menggali dari ibu-ibu, menggali dari anak-anak juga. Kalian pengen apa sih? Kalian suka ngapain sih di sini kalau lagi sore-sore kayak gitu-gitu. Kita bisa menggali lebih banyak informasi yang tidak dilakuin sama tim Labuan. Gitu, biar komprehensif datanya. Karena kalau semua ngumpul tiga-tiganya, ke pemahat bertiga, ke nelayan bertiga, ke ranger bertiga, nanti ya akan homogen informasi yang kita dapetin, kurang beragam gitu. Jadi akhirnya satu memang sengaja melipir untuk menggali dari masyarakat lainnya yang tidak berkesempatan kita tanyain. Bisa kita tanyain. Gitu. Salam diplomat, saya siap bikin gebrakan. Halo semua, kita dari tim Sepulau. Jadi Sepulau merupakan social entrepreneur yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan juga kita akan meningkatkan kearifan mereka. Merdeka, siapa bilang kita merdeka? Hanya orang-orang yang di kota besar yang merdeka, tapi tidak untuk warga-warga yang ada di pulau, terutama di Labuan Bajo. Maka dari itu kami berinisiasi untuk memberi solusi dengan membentuk Sepulau atau sekolah pulau. Sekolah ini diperuntukkan untuk ibu-ibu. Mengapa kita memulai dari ibu-ibu? Karena ibu-ibu adalah pondasi di dalam keluarga. Kita memulai dengan memberikan pembinaan untuk mengolah hasil alam dari pulau menjadi produk yang bermanfaat dan dapat digunakan. Selain itu, sisi tourism akan terus berjalan sebagai jalur income dan wadah menjual produk-produk lokal yang dihasilkan oleh ibu-ibu rumah tangga. Kita akan mencoba mendidik orang tua atau ibu-ibu di daerah. Kenapa ibu-ibu ya? Karena memang kita melihat ada idle time di sana. Kita mengajak seluruh warga untuk bisa memahami bisnis, tidak hanya dalam bisnis yang jangka pendek tapi jangka panjang, dan kita juga mengangkat orang-orang untuk menghargai mereka dengan narasi healing. Kita menganggap orang-orang yang datang ke Labuan Bajo sebagai seorang hero. Mungkin seperti itu yang bisa kita presentasikan. Terima kasih atas kesempatannya. Challengers, salam diplomat. DC12, kami siap bikin gebrakan. Thank you. Kami dari tim Bajo sudah menyiapkan Rindu Bajo Festival yang akan diadakan selama 1 bulan penuh pada bulan Juli pada bulan Juli, di mana peak season pada saat itu musim sangat mendukung, musim kemarau, anak sekolah lagi libur, anak kuliah baru selesai UAS. Dan jadi keluarga bisa datang ke sini, dan dari berbagai negara juga lagi tutup buku juga kayaknya pada bulan-bulan itu. Kayak gitu. Jadi Rindu Bajo Festival akan diadakan selama 1 bulan penuh tanpa ada hari yang kosong. Kalau lagi hujan, Komodo nggak mau keluar, lagi mager, udah ada di situ, ada kegiatan, di situ lagi ada pameran, di situ lagi ada konser musik. Nggak bakal kecewa lagi Kak Helga. Kami akan mengadakan food festival karena Labuan Bajo punya banyak sekali resource. Ada ikan, beras, jagung, moke, herbs, dan lainnya. Kami akan membuat kompetisi dengan nama Cita Rasa Mamah Bajo. Cita Rasa Mama Bajo. Kita ingin mendevelop Bajo Culinary, di mana kita akan mengundang chef-chef lokal, mama-mama lokal, dan juga chef-chef interlokal untuk kita kompetisikan dengan membentuk dengan memasak masakan ala Bajo dengan metode yang baru. Selain itu, kita sepakat untuk mengadakan spot tourism karena keindahan alam dari Bajo ini sangat memukau. Kita sepakat mengadakan Eco Dive Spot Festival, di mana kita akan mengajak wisatawan untuk mencoba
tinggal di local house. So, itu adalah experience yang kita jual. Buat bisnisnya sudah tidak diragukan. Semuanya ada. Fashionnya hidup, foodnya hidup, homestay-nya hidup, dan semua warganya senang karena terlibat di dalam keikutsertaan pelaksanaan ini. Dan budayanya tidak akan hilang sama sekali dari festival kami. Karena festival kami adalah Festival Rindu Bajo, satu festival sejuta budaya. Ya terus terang jauh lebih fokus ya, jauh lebih fokus dan semacam bagi saya semacam memberi opsi nih dua-duanya, ini opsi ini atau opsi ini gitu kan, masing-masing menjadi masuk ke consideration masing-masing. Oh kalau ini gimana, kalau ini gimana, itu langsung bisa terbayangkan. Yang satu sisi tadi ini ada unsur taktiknya, memang ada unsur taktiknya tadi manfaatin tetap di payung ide besarnya yang sama, tapi ada katakanlah ada short term KPI gitu yang mau di deliver, dan kalau tepat gitu bisa efektif ke belakangnya gitu ya, katakanlah tadi dengan empowering ibu-ibu ya, katakanlah itu ya, mama gitu ya, karena itu kalau artinya ada ide di belakang itu sebenarnya, ada strategi di belakang itu gitu, mau ngomong sustainability tapi nggak minterin gitu ya, nggak ngomong sustainability segala macam, walaupun ini memang harus melalui eksekusi yang sangat detail gitu ya, harus lebih detail dengan cara seperti ini. Nah, yang ini kalau saya simpulkan nih ya, memakai strategi nggak baru, memakai strategi festival untuk empowering lingkungan gitu ya. Ini kan sudah dilakukan oleh Banyuwangi, walaupun tujuan Banyuwangi berbeda. Banyuwangi itu kota dikenal sebagai kota festival, karena di setahun ada hampir ada 200 berapa festival gitu kan, hampir tiap hari ada, seminggu sekali itu ada festival. Nah artinya festival jadi tools untuk empowering publik gitu ya, dan saya ngebayangin kalau misalnya dua-duanya disertai dengan, misalnya nih kalau ngomong eksekusi dengan apps, kalau objektifnya jelas, itu bisa sangat luar biasa ya. Angle-nya udah beda sih, angle-nya lebih fresh teman-teman. Challenger udah jauh lebih fresh dan lebih tidak terlalu menitik beratkan lagi si sustainability, tapi kalian kemas dengan soft selling. Kalau untuk grup Labuan, lagi-lagi teman-teman teknisnya harus lebih clear, jangan terlalu banyak di narasi, karena kepanjangan juga narasi tadi sampai berapa orang tuh kalau gua nggak salah kedip ya, karena gue cuma denger dari voice-nya kalian. Jadi kalau di Bajo juga harus bisa lebih difilter juga, satu perayaan untuk satu tempat yang belum pernah bikin apa-apa, apakah terlalu euforia, dan jangan lupa banyak hal yang akan terjadi kalau lu melibatkan terlalu banyak aspek gitu ya. Regulasi akan seperti apa, wasting akan seperti apa, ekosistemnya, how to build the engagement dan lain-lain, itu lu melibatkan banyak sekali pihak dan itu nggak gampang. Paling kalau dari gue challenge-nya kayak gitu, paling kalau gue investor tinggal nanya, lu butuh dana berapa untuk bikin satu ekosistem penuh kayak begitu gitu, dan hasilnya berapa? Yes, dan hasilnya bisa berapa, karena lu melibatkan banyak sekali aspek. Dan ini sustainable-nya dapat, teman-teman malah melibatkan ibu-ibu, bener. Sekolah itu nggak cuma buat anak-anak, message-nya clear, lu healing dari hal yang cukup simpel. Balik lagi eksekusinya yang gue masih lagi-lagi belum terlalu tergambar dengan clear. Makanya koreksi kalau gue salah nih, jangan-jangan si Jupaka banyak maunya, tapi so far gue belum clear di situ doang. Tapi secara story jauh lebih terarah, persis kayak yang Ben mungkin sampaikan. Ada masalah, ada objektif, ada masalah, plot twistnya kayak gimana, itu doang sih. So kalau dari gue pribadi sih fresh, tapi apakah menarik atau belum, ada beberapa hal yang harus nanti mungkin detailin sama Helga atau Ben. Ya, setuju sama pendapat Mas Hanoko dan dan Jupaka. Fresh, idenya juga sesuatu yang gampang dimengerti gitu ya. Cuma kalau ngomongin dari presentasi doang nih, menurut aku grup yang ini tadi mendapatkan attention kita semua, karena kayak penuh semangat, storytellingnya, terus action gitu. Jadi kita kayak pingin denger lagi, oh gini, sesuatu yang baru. Nah kalau di sini bener kan, tadi kita berkutat sama masalah terlalu lama, terus udah gitu bagian solusinya malah yang wow itu cuma yang sekolah buat si ibu-ibu. Tapi abis disekolahin hasilnya jadi apa yang akan menarik turis, itu aku kurang dapat gitu. Nah ide kamu yang tadinya kita bilang keren, si healing yourself by healing others, malah kayak kurang ke explore. Jadi kayaknya justru
nggak tahu deh apakah perlu dibalik kayak temanya itu baru kamu ngomongin eksekusinya adalah dengan membuat sekolah pulau, atau sekolah pulau adalah program utama tapi tujuannya itu. Nanti silakan didiskusikan. Cuma sama aku malah jadi nggak ngelihat si healing timnya kok malah nggak kental gitu. Kalau gue setuju sama Bapak Jupaka, jauh lebih fresh, jauh lebih terarah. Nah, gue melihat dari sisi itu ya, bagaimana caranya lu convince kita gitu kan. Tadi gue lumayan nyaris ke convince di depan, pas dia eksekusinya gue kayak lagi-lagi menurut gue kok kentang gitu. Terus kalau tim yang ini ya tadi mereka dapat atensi kita dan gue kayak apa lagi nih, oke. Saya ini orang urusan ide, bagaimana bisa menarik dan bisa mendapatkan solusi tadi banyak hal dan itu semuanya masalah gitu kan. Nah, implementasinya seperti apa juga menurut gua sedikit lagi sebenarnya. Ada implementasinya dan ujungnya tuh gini. Kemarin tuh lu masih konsep menurut gua. Konsep yang eksekusi tapi belum kayak nanti endingnya bakal ke sini. Ujungnya ada di sini. Tinggal kasih ujungnya dikit lagi sebenarnya. Dan tadi gua ngelihat lu lumayan ada ada soul-nya. Nah, tapi tadi semangat ini jujur lebih kuat dan gue lebih wah gitu. Tadi gue ngerasa lu masih gini. Di sini yang semangat banget lu kayaknya. Iya. Pas ngomongin merdeka itu dapat. Kalian tuh merasa tidak yakin gitu loh dengan diri kalian sendiri, gue ngeliatnya seperti itu. Kalau lu nggak yakin sama diri lu, gimana kita berempat bisa yakin? Atau nanti Dekom bisa yakin? Tuh level yang lebih tinggi gitu. So, ya fokus gue di situ gitu dan better sih dari tadi gue pengen tangan buat kalian. Oke, good job everyone. Nanti tetap harus di-exercise lagi karena teman-teman masih punya waktu. Sebelum nanti berhadapan dengan Dekom, bisa dirapihin decknya, dibagusin. Tadi dengerin beberapa masukan. So far kan positif semua ya. Tinggal gimana nge-tweak itu jadi sebuah bisnis deck yang menarik, disampaikan dan dinarasikan dengan tepat karena orang-orangnya udah kelasnya beda-beda nih nanti kan. Ada yang dari pengusaha, ada dari investor gitu. Jadi coba bayangkan kalau kalian yang ada di sini deh, pengen presentnya kayak gimana, pengen ceritanya kayak gimana. Itu aja sih kalau dari gue masukannya. Cuma mau nambahin doang, nanti kalian presentasi ke Dekom 10 menit. Jadi 2 kali lipat waktu kalian di sini. Nah, itu kalian bisa struktur banget. Jadi dalam 10 menit kalian harus bisa meyakinkan secara story menjual, secara bisnis implementable dan profitable at the end. Oke. 10 menit ya. Healingnya jangan dihilangin, itu bagus. Thank you ya. Buat challenge hari ini udah done dulu. Thank you so much. Pokoknya kita akan bertemu di challenge berikutnya. Tetap positif dan juga tetap semangat. Oke? Yes. Thank you so much. Kalau nonton drakornya startup itu ada hustlernya tuh, nggak ada ngomongnya pelan semua. Serta mampu mencegah hama dan berbagai macam penyakit. Kurang mendapatkan jernih yang maksimal dan juga bagi sisi masyarakat. Ada yang terbata-bata, enggak, gue nggak nangkep. Kalau gue kasih uang dia pasti jalan, enggak, gue nggak yakin.